Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1143 yang lalu sudah memberikan kode keras mengenai misteri kematian Raja Halard pada peristiwa pertempuran di Kastil Aurus. Secara mengejutkan, Loki menolak tuduhan sebagai pembunuh Raja Halard di hadapan saudaranya sendiri, yaitu Hajrudin. Ya, hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Loki bukanlah karakter jahat. Terlebih lagi, Luffy sangat mempercayai Loki. Melanjutkan cerita di chapter 1143 mendatang, kita bisa mendapatkan flashback pada pertempuran di Kastil Aurus yang bisa diceritakan langsung oleh Loki. Saat itu Loki mendengar suara pertempuran di dalam kastil. Dia pun segera datang. Setelah masuk, Loki bisa sangat terkejut ketika melihat para prajurit Elbaf sudah tumbang. Sementara itu, ayahnya terlihat sedang dalam keadaan terdesak dalam sebuah pertarungan. Ya, di sini bisa terungkap bahwa saat itu para ksatria suci datang ke kastil menggunakan lingkaran teleportasi yang sama dengan yang digunakan oleh Samrock dan Gunko. Beberapa ksatria suci bisa dimunculkan hanya dalam bentuk siluet pada pertempuran 12 tahun lalu itu. Namun kita bisa melihat dua sosok ksatria suci yang ditampilkan, yaitu Garling dan juga Somers. Sebagai komandan tertinggi, Garling memimpin penyerangan ke Kastil Aurus, sementara Somers ikut terlibat karena dia merupakan anggota yang cukup senior di kalangan para ksatria suci. Somers bisa menjadi salah satu saksi kunci kematian Raja Halard. Karena itulah ketika dipanggil Gunko ke Elbaf, Somers langsung menyinggung tentang makam Raja Halard. Kemudian melihat ayahnya terdesak, Loki berusaha untuk menolong. Dia bisa bertarung melawan beberapa ksatria suci sendirian. Namun usaha Loki itu sia-sia karena ayahnya sudah terluka terlalu parah dan dia tidak bisa bertahan. Di akhir hidupnya, Raja Halard meminta Loki untuk memakan buah iblis legendaris milik bangsa Elbaf agar tidak jatuh ke tangan para ksatria suci. Loki pun memakan buah itu, sementara Raja Halard bisa menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Loki. Kemudian karena tujuannya untuk mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf sudah gagal, para ksatria suci bisa langsung kembali menggunakan lingkaran teleportasi. Celakanya, tak lama kemudian Jarul bisa datang bersama dengan beberapa pasukan, dan dia melihat Raja Halard mati di dekat Loki. Jarul pun langsung menuduh jika Loki yang telah menghabisi ayahnya dan menghabisi para prajurit Elbaf di sana. Dugaan Jarul semakin kuat karena Jarul bisa melihat saat Loki memakan buah legendaris bangsa Elbaf. Loki pun tentu tidak terima dengan tuduhan Jarul. Dia berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, tapi Jarul tetap tidak percaya karena reputasi Loki selama ini sudah sangat buruk. Dia dikenal sebagai sang pembuat onar dan juga pembohong. Loki yang marah jadi menyerang Jarul hingga bisa menancapkan pedang di kepala tetua Elbaf itu. Setelah itu, amukan Loki bisa tertuju pada pasukan yang dibawa oleh Jarul. Dengan amarah yang sangat kuat, Loki bisa menyerang mereka semua secara membabi buta hingga tidak ada satupun yang selamat kecuali Jarul. Sebenarnya saat itu Jarul bisa dikatakan juga sudah tumbang saat pedang Loki menembus kepalanya. Tapi karena suatu keajaiban, Jarul bisa selamat. Setelah itu, Jarul bisa menyebarkan berita bahwa Loki telah menghabisi Raja Halard dan juga telah menghabisi banyak pasukan Elbaf. Informasi dari tetua terhormat seperti Jarul tentu sangat mudah dipercaya oleh para raksasa lainnya. Akhirnya, para raksasa Elbaf pun sepakat untuk menuduh Loki sebagai pelaku yang telah menghabisi ayahnya sendiri atas dasar ingin menguasai buah legendaris milik bangsa Elbaf. Nah, saat itu posisi Loki sangat sulit. Dia tidak bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya karena tentu tidak ada yang akan percaya dengan ceritanya. Pangeran Elbaf itu pun terpaksa melawan para raksasa yang berusaha untuk menangkapnya.
Lalu karena tidak ingin ada korban jiwa yang lebih banyak lagi, Loki bisa memutuskan untuk pergi dari Elbaf dan mengarungi lautan sebagai bajak laut. Ya, setelah menceritakan hal itu, adegan flashback bisa berakhir. Namun Hajrudin tetap tidak bisa mempercayai kata-kata Loki, karena dalam hatinya Loki itu adalah seorang pembohong yang tidak bisa dipercaya. Selain itu, Loki sudah menggoreskan luka yang dalam bahkan sejak dia masih kecil. Tapi Loki tak mau memaksa Hajrudin untuk percaya dengan ceritanya itu, karena Loki menyadari akan sulit menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke lokasi Saul, Robin, dan Chopper yang sedang berusaha menghentikan laju anak-anak Elbaf. Setelah di chapter lalu Saul terluka, kini dia bisa kembali bangkit. Saul pun menceritakan kepada Robin jika ada sesuatu yang menusuk tangannya saat dia berusaha menyentuh anak-anak itu. Robin pun ingin memastikan ucapan Saul. Robin bisa menggunakan tangan raksasa dan mencoba menghentikan laju anak-anak. Tapi hal yang sama terjadi. Tangan raksasa Robin terkena duri-duri tajam yang menyakitkan. Sampai di sini Robin bisa mengambil kesimpulan jika Guru Wolf terluka parah karena terkena duri-duri tajam saat menyentuh anak-anak itu. Karena itulah Pak Guru Wolf meminta Saul untuk tidak menyentuh mereka. Oke, lanjut lagi, kita bisa menuju lokasi para kesatria suci. Di sini mereka bisa sudah selesai makan dan sedang memantau pergerakan anak-anak menggunakan teleskop. Ya, sebelumnya mereka memang tidak membawa teleskop, tapi itu bukan masalah sulit karena Killingham bisa membuat Sommer tertidur dan kemudian mengambil teleskop dari mimpi rekannya itu. Nah, saat melihat anak-anak Elbaf itu, Sommer cukup terkejut saat dia melihat sosok Nico Robin. Ya, Robin ini adalah sosok yang sangat mengancam bagi pemerintah dunia karena keahliannya untuk membaca poneglyph. Sommer pun bisa langsung punya niat untuk menangkap Robin dan membawanya ke Mariejoa. Menurut Sommer, rencana itu akan membuat misi mereka jadi lebih sulit sehingga tidak terlalu membosankan seperti yang dikatakan Sommer di chapter lalu. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1144 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!